Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Sebagaimana yang telah lalu, aku telah mengangkat sebuah tajuk dengan judul Paulus menentang Yesus, dalam kurung di bawahnya nabi orang tak bersunat. Jadi sebelum kalian mengikuti kajian kali ini, pastikan dulu kalian sudah mengikuti kajian yang bertajuk Paulus menentang Yesus, nabi orang tak bersunat. Supaya kena dia rangkaiannya itu, bangunan konstruksi berpikirnya kalian ngerti gitu ya. Begini ya, kemarin sudah kita jelaskan ketika Yesus itu sudah mendeklar dengan sangat amat jelas bahwa dia diutus hanya kepada bangsa-bangsa Israel ya, kepada orang-orang Yahudi. Sedangkan Paulus akhirnya mengangkat diri sebagai rasul atas pengakuannya yang diterima begitu saja oleh kalangan kekristenan tanpa mengadakan check and recheck atau uji kesahihan berita apakah yang disampaikan Paulus itu benar atau bagaimana. Tidak, mereka terima secara cek kosong saja apa yang dinyatakan Paulus, sehingga akhirnya Paulus mengangkat diri menjadi nabi untuk orang tak bersunat ya. Ini mulai pintu pertama ini mulai pintu pertama. Nanti kita akan merujuk pada tajuk berikutnya, Paulus menggeser Nasrani ke Kristen ya. Cuma makanya kajian ini bertahap. Kajian-kajian model begini ini dia bersifat keilmuan akademisnya itu tinggi. Jadi bagi orang yang memang tidak suka hal-hal yang akademis ya, itu akan membosankan. Dan aku tahu itu, tapi bagaimanapun bahwa sebuah pilihan memang. Karena memang kajian ini kajian akademis, bukan yang bombastis, judulnya dibikin macam-macam, ternyata isinya cuman pepesan kosong. Enggak mau aku begitu ya. Apalagi yang kadang-kadang antara judul dengan isi itu nggak ketemu, ya, nggak ketemu. Nggak, di sini nggak ada yang bilang begini begitu ya, terserahlah yang mau begitu. Kalau di sini nggak. Apapun yang terjadi, nilai-nilai akademis tetap ku pegang erat, meskipun itu harus aku menanggung sebuah konsekuensi. Mungkin viewernya sedikit, mungkin subscribe-nya sedikit, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Karena aku tetap eksis dalam basic akademis itu, bukan yang sensasi tanpa prestasi itu. Tapi kalau memang ada yang mau menjual sensasi, ya itu terserah saja, pilihan orang masing-masing. Oke, aku lanjutkan ya. Sekarang yang jadi masalah, pintu telah dibuka. Paulus telah menentang Yesus. Ketika Yesus mendeklar bahwa ajaran dia itu spesifik khusus untuk orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, justru Paulus nanti mengangkat dirinya terhadap orang-orang non-Yahudi. Jadi istilah sunat dan tak bersunat itu sebetulnya sebuah idiom yang harus dipahami Yahudi dan Goyim. Gitu loh. Goyim itu orang di luar Yahudi. Karena sudah dipastikan kalau Yahudi pasti sunat. Nah, nanti orang-orang tak bersunat ini yang disebut anjing itu ya, orang-orang yang tidak bersunat ini disebut anjing. Gitu loh ya. Oh kok keras banget Pak? Lihat bagaimana orang kitabnya juga bilang anjing kok. Ya. Seperti di perjanjian lama juga istilah-istilah seperti itu dipakai. Dalam perjanjian baru juga dipakai. Dalam perjanjian terakhir di Al-Quran juga dipakai. Di Al-Quran itu kalau kita menyebutkan orang yang dikasih tahu nggak dikasih tahu itu ilatnya melet. Melet itu lidahnya menjulur seperti anjing. Itu orang bebal.
Ya. Jadi ya memang kitab suci mengatakan begitu. Oke, ya. Nah, sekarang yang jadi masalah ketika pintu sudah mulai sedikit terkuak dengan adanya penentangan Yesus, di mana Paulus memberitakan ajaran Yesus itu kepada orang bersunat, maka yang perlu aku jelaskan ke kalian semua adalah tentang sunat ini. Maka tajuk kita sekarang adalah sakralnya sunat. Supaya kalian tahu bahwa sunat itu sakral gitu ya. Sakralnya sunat. Ya. Ini judul kajian kita. Oh, judulnya tuh nggak bombastis, nanti nggak banyak viewer, nggak banyak yang lihat, nggak ngurus. Makanya kalau ada yang bilang aku di sini cari duit itu, bukan aku nggak perlu duit, manusia mana ada nggak perlu duit, tapi ini bukan untuk cari duit. Ya, makanya kafir-kafir yang selalu menuduh aku mengacak-ngacak Bible untuk mencari duit, sekedar mencari cuan itu, mulutnya mulai sekarang supaya kau tahu ya, bukan seperti yang kamu ucapkan. Aku tetap bertahan pada judul-judul yang lebih menjunjung nilai akademis daripada bombastis. Lihat, sakralnya sunat. Sudah selesai. Gitu aja. Mau banyak yang lihat ya alhamdulillah, enggak ya terserah saja. Santai saja. Ya. Oke. Tetapi sebelum ke sini, sebelum aku menjelaskan tentang sakralnya sunat, ya. Karena apa? Kalau sunat ini tidak aku angkat kesakralannya, orang akan biasa saja, gitu loh. Dia nggak sunat, dianggap itu say hello saja, gitu loh. Tapi semoga dengan kajian ini ya akan memberikan sebuah edukasi bahwa sunat itu sakral loh. Sakral, gitu loh. Tidak bisa dipandang sebelah mata hanya sebagai say hello saja. Makanya kata-kata anjing itu juga sering digunakan sebagai penunjukan kepada orang-orang yang tak bersunat. Itu yang sudah kita jelaskan kemarin kan, bahwa roti ini biar dimakan kenyang dulu kepada anak-anak, baru diberikan kepada anjing. Anak-anak itu orang Israel yang dimaksud Yesus, orang yang bersunat itulah. Anjing itu orang-orang yang tidak bersunat, begitu. Oke, sebelum kita ungkap sakralnya sunat ya, dengan harapan tadi semoga yang mengikuti kajian ini mengalami perubahan paradigma berpikir gitu loh. Jadi otaknya itu terbuka, tahu oh ternyata sunat itu sakral ya, gitu. Nah, setelah itu dia pergi sunat kalau belum bersunat. Umurmu berapa nggak urusan. Nanti aku kasih tahu umur berapa Bapak Abraham itu sunat. Umur berapa Ismail itu sunat. Meskipun perintahnya itu sebetulnya 8 hari itu harus disunat. Tuh. Ya. Oke, sebelum ke sini aku akan menjawab dulu pertanyaan dari teman Kristen. Terima kasih teman Kristenku ya. Pertanyaannya santun dan bagus. Sayang aku cari-cari nggak ketemu gitu loh. Filenya sudah aku screenshot nggak ketemu. Maka aku jawab sebatas pertanyaan yang aku ingat saja ya. Sebetulnya ada 2 pertanyaan itu ya. Cuman yang satunya aku nggak ingat dan aku cari. Kalau aku harus kembalikan semua, cari semua itu ya aku habis waktu. Seingatku sudah aku screenshot dan ternyata aku cari datanya hilang. Jadi begini untuk teman Kristenku ya. Aku ulangi lagi, terima kasih, pertanyaannya cukup santun, cukup bagus ya. Tentang tanggapanku bahwa Kanjeng Nabi Isa atau yang kalian sebut Yesus itu, aku tidak seperti mainstream ya. Aku berpikir out of the box. Dan itu videonya sudah aku bikin nggak tanggung-tanggung gitu. Lupa aku kalau nggak 9-11 seri.
yang tajuknya bahwa Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi. Itu yang dalam perspektif menggunakan argumentatif Al-Quran dan hadis. Artinya itu dalam perspektif Islam. Sedangkan dalam perspektif kekristenan, aku juga sudah jawab. Ada tema-tema yang bisa dilihat tetap di channel ini, baik yang dalam perspektif Islam maupun dalam perspektif Kristen. Yang dalam perspektif Kristen salah satunya bisa dilihat nanti bahwa siapa bilang Yesus naik ke surga. Ya. Dan banyak judul-judul lain tentunya aku tidak hafal karena videonya semakin lama sudah semakin mendekati 300-an sekian video. Sementara yang harus aku pikirkan juga banyak ya, belum baca buku lagi, referensi macam-macam, jadi harus bagi-bagi waktu. Dari situ aku sampaikan praposisiku tentang Yesus dalam skala eskatologi ya. Ini teman-teman Islam tahu nggak eskatologi ya? Aku pada posisi yang tidak percaya bahwa sosok yang kalian sebut Yesus dan kami menyebutnya Kanjeng Nabi Isa itu turun lagi, itu aku tidak percaya dan aku tolak. Begitu. Dengan dua pendekatan itu, pendekatan kekristenan juga aku menolaknya, dengan pendekatan keislaman juga aku menolaknya. Jadi bagiku tidak ada nanti, tidak turun lagi gitu. Itu jawaban yang bisa aku berikan. Mungkin 2-3 hari lagi aku akan mengunggah, pengantarnya nanti akan aku sampaikan di menu tambahan kita, yaitu mampir ngombe ya. Nanti menu utamanya akan aku sampaikan juga tentang hasil diskusiku tentang Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu nanti turun atau tidak di jelang kiamat ya. Tunggu aja nanti momennya, kalau sudah ketemu akan aku unggah, bisa kau lihat hasil diskusiku dengan salah satu teman yang dia kebetulan mu'alaf. Artinya akidah Kristennya ya, karena Kristen paling fundamental mengatakan Kanjeng Nabi Isa atau Yesus turun lagi, itu masih tersisa lah gitu kira-kira. Oke, itu teman Kristenku. Pertanyaan yang kedua aku lupa ya, mohon maaf, dan aku cari filenya enggak ketemu. Oke, berikutnya ini ada sebetulnya pertanyaan ini seharusnya nanti aku jawab, tapi supaya biar mengalir gitu saja lah ya. Takutnya juga nanti aku jawab, kalau aku jawab nanti lupa ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini kita siksak ini ya. Seperti yang umumnya kajianku itu tidak strike tapi dia singular berputar ya. Begini pertanyaannya itu, bisa kalian lihat di Mampir Ngombe kajian Quran surat Ali Imran surat 355 di huruf Y. Pertanyaannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Betik 65 sehat selalu. Amin. Semoga dirimu juga sehat selalu. Ngapunten Gus, baru kemarin di Paulus menentang Yesus, Nabi orang tak bersunat, diunggah 19 Februari 2021. Lalu Paulus tidak bersunat hingga keterusan oleh umat Kristen saat ini. Tapi di menit 18 dengan bilang Paulus itu sendiri sunat loh. Itu tradisi orang-orang Yahudi. Apa Gus keliru sebutkan nama di sini? Mohon penjelasannya Gus. Oke, aku jelaskan ya. Sekarang kita berpikir coba diluaskan dulu ya. Mungkin saja karena aku kalau ngomong terlalu cepat ya, atau dirimu yang salah mendengar karena aku belum cross check, mengatakan bahwa Paulus tidak bersunat. Ya. Bukan begitu. Yang jelas Paulus itu nabi untuk orang tidak bersunat. Bukan Paulus tidak bersunat. Kalau Paulus tidak bersunat, nanti dipahami Paulus itu tidak sunat. Gitu loh ya. Makanya aku tegaskan,
Paulus itu nabi untuk orang tidak bersunat. Itu yang dimaksud. Tetapi kalaupun aku ngomong Paulus tidak bersunat, mungkin saja, kan aku nggak punya waktu lah untuk ngecek ulang ya. Meskipun ada menit-menitnya gini, sempit waktuku itu ya. Kalaupun aku memang benar mengucapkan begitu, itu maksudnya adalah Paulus nabi untuk orang tidak bersunat, dan hingga sekarang keterusan umat Kristen ini tidak bersunat gitu. Ya. Jadi aku tidak mengatakan Paulus itu tidak bersunat. Nah, sekarang pertanyaannya, Paulus itu sunat enggak sih? Gitu loh. Gimana itu untuk menjawabnya? Paulus itu sunat enggak sih? Ya. Seperti yang kita tahu, orang-orang Yahudi itu menerapkan hukum-hukumnya itu secara ketat. Dan Paulus itu berdasarkan yang dia akui, dia Yahudi. Gitu. Yahudi dia. Jadi dari sini ya, kita bisa mengatakan bahwa Paulus itu ya sunat. Karena dia Yahudi. Gitu loh. Ya. Tetapi itu kan sebuah asumsi yang dibangun. Meskipun tidak semua asumsi itu bisa dipersalahkan selama argumentasinya handal. Dan argumentasinya kan cukup handal. Kenapa dikatakan Paulus itu sunat? Ya karena dia Yahudi. Yahudi itu memegang teguh aturan main agama mereka. Gitu loh. Makanya Yesus itu juga disunat karena Yesus itu juga Yahudi asalnya. Orang tuanya itu hidup dalam hukum-hukum Yahudi. Di Lukas dikatakan usia 8 hari Yesus disunat. Gitu loh. Ya, tapi kan kalau Yesus itu ada data tekstualnya bahwa Perjanjian Baru mengatakan lewat Lukas demikian. Sekarang bagaimana tentang Paulus? Apakah Paulus itu hanya dikatakan bersunat lewat sebuah asumsi yang dibangun dari sebuah pengakuannya sendiri bahwa dia adalah Yahudi? Itu kira-kira cukup memuaskan kalian tidak? Argumentasi seperti itu sehingga kita mengatakan Paulus itu ya sunat. Gitu loh. Nah sekarang kalau seandainya belum puas ya, minta ditunjukkan argumentasi dalilnya. Oke, aku akan tunjukkan ya. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lampunya belum deh. Oke ya, ini masih jawab pertanyaan ini. Sudah berapa lama? Semoga bisa satu sesi nih. Kalau nggak bisa satu sesi ya 2 sesi lah ya. Oke, kalian bisa buka di surat Filipi ya. Filipi mulai, ini agak sulit ini nyebut hurufnya ini Filipi berapa ini? Sebentar ya. Karena dia pakai A B gitu loh. Pakai A B, nggak seperti biasanya, jadi gampang ya. Filipi 3:5 ya. Jadi kalian bisa buka di kitab kalian karena menuntut argumentasinya berdasarkan Alkitabiah itu di Filipi. Filipi itu tulisannya gimana? Oh begini. Sebentar. Ini Filipi 3:5 ya. Filipi 3:5. Cuman aku akan baca dari satu perikop penuh supaya dia kena ya. Nih ya. Filipi 3, ini Filipinya. Ya. Filipi 3 ya. Kita baca ini kebenaran yang sejati. Nanti dia ada di nomor 5-nya sini ya. Ya ini disunat.
Tapi aku baca dari sini sampai sini supaya jalinan ceritanya itu pas, secara utuh dipahami. Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga banyak orang yang mengerti lewat kajian ini bahwa sunat itu sakral, ya. Begini, kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Nah, kan? Istilah anjing itu sering digunakan. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Perhatikan teksnya, ya. Di sini pada surat kiriman Filipi ini, ya, Paulus menggunakan kata kita. Berarti dia masuk di dalamnya. Aku ulangi yang Filipi 3:3. Karena kitalah orang-orang bersunat. Sekarang kalian pikirkan, berarti Paulus sunat enggak? Dia sudah mengatakan karena kitalah orang-orang bersunat. Berarti Paulus itu sunat. Gitu loh. Ya. Mungkin ini kurang mantap. Oke, coba kita lanjutkan membacanya, ya. Sekarang 3:4. Sekalipun aku, maksudnya Paulus, ya, sekalipun aku Paulus juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini konteksnya bahwa Paulus itu ya percaya yang lahiriah, ya, dan yang tidak lahiriah, kedua-duanya sama dia percayai, ya. Tapi itu sesuatu yang tidak menjadi fokus kajian kita. Oke. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Nah, bahkan Paulus lebih lagi. Ini fokusnya 3:5 Filipi begini. Disunat pada hari ke-8. Ya. Jadi, aku ulangi dari atas. Jika ada orang-orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat, maksudnya aku itu Paulus, aku disunat, ya, pada hari ke-8. Itu syariat Yahudi itu. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Jadi sukunya Paulus itu Benyamin. Benyamin itu satu ibu dengan Yusuf, dari anak-anak kanjeng Nabi Yakob, ya. Orang Ibrani asli. Coba, begitu meyakinkan, begitu Paulus berusaha meyakinkan sekali tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Coba. Jadi bagi mereka hukum Taurat itu dipegang erat. Oke. Aku kira itu, ya. Atau aku tambahkan satu ayat lagi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat, ya. Tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, itu kita bahas nantilah, ya. Apa yang dimaksud keuntungan dan apa yang dimaksud rugi. Tapi intinya di Filipi 3:5 Paulus itu sunat. Dia adalah seorang Ibrani asli Israel dari suku Benyamin, ya. Dan mazhab itu ada Farisi, Saduki, SNS. Nah, ini yang Farisi ini, yang keras ini, ya. Jadi di sini kita sudah jawab bahwa Paulus itu sunat, gitu loh.
sunat. Oke. Itu ya pertanyaannya ya, sudah aku jawab. Terus apa lagi pertanyaannya ini? Ataukah Paulus itu bersunat namun tidak membolehkan pengikutnya pada saat itu tidak bersunat yang akhirnya keterusan sampai sekarang? Apa begitu, Gus? Yes. Sudah aku jelaskan tadi, ya. Oke, sudah aku jelaskan tuntas. Sekarang kita fokus ke sakralnya sunat. Semoga bisa clear satu episode. Sudah berapa jam nih? Oh, sudah 25 menit, ya. Oke, sekarang kalian buka kitab Kejadian. Ya, karena kalau nggak aku tunjukkan bahwa sunat itu sakral, kalian kalau dikasih tahu itu cengenges saja. Tahu cengenges? Kalau nggak tahu cengenges, tanya sama orang Jawa. Ya, bahwa hukum Allah itu tidak bisa untuk main-main. Kalau memang kalian mau hidup dengan hukum Allah. Kalau mau hidup dengan hukumnya manusia ya terserah gitu loh. Ya. Sekarang fokuskan, ini agak panjang nih ayatnya ya. Di surat Kejadian 17 ya. Ini Kejadian, ini perjanjian lama, yang tadi perjanjian baru ya. 17 ya. Itu mulai pertama sampai nanti berhenti di ke-14. Waduh, ini mocone doa iki. 1 sampai 14 ayat panjang sekali. Perikopnya adalah sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Nih lihat perikopnya nih. Ya. Nih, jadi kalau belajar diginiin supaya kita gampang ingat. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham, ya. Mulai ini 1 nanti kita baca sampai ke bawah semua. Nah, secara teknis dulu ya, aku kasih tahu sunat itu gimana sih. Kalau yang sudah sunat ya tahu, kalau yang belum sunat ya nggak tahu. Kalaupun tahu kan belum ngalami. Jadi gini loh, sunat itu gini loh. Ya, ujungnya ini yang diambil, dikerat kulit katannya ini, nih ya. Jadi biar bersih, dikerat kulit katannya, bukan dibiarin aja seperti anjing, ya, anjing yang nggak sunat gitu loh ya. Ini diambil, nih. Nanti kalau mau yang beneran kita bisa kena undang-undang pornografi. Ini analoginya pisang aja lah ya. Jadi kulitnya ini diambil begini. Ini sunat ini. Ya, semoga bisa paham lah. Oke. Aku baca pelan-pelan ya. Kamu juga buka Biblemu jadi supaya gampang nyantol gitu. Ini nggak dihidupin lampunya nih, nggak usah. Oke. Kita mulai. Kejadian 17 mulai ayat 1 ya, pasal 17 ayat 1 ya. Perikopnya sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Jadi gini supaya kalian itu gampang ngerti. Sunat itu seperti ini loh. Kalau kita sekarang bikin perjanjian itu kan ada materai ya. Materai itu sekarang itu yang paling kecil itu 6.000 ingatku materai itu ya. Tolong dikoreksi kalau salah. Jadi kalau kita bikin perjanjian kedua belah pihak itu ada materainya, ada tanda tangannya, perjanjian itu sah gitu loh. Nah itu kan zaman kekinian sudah ada materai. Lah zaman Abraham itu belum ada materai, kantor pos wae ora ono kok. Nah materainya itu ya pucuknya titik itu jadi materai perjanjian antara Abraham dan Allah. Abraham mewakili kita semua sebagai manusia. Bagaimana kita berjanji kepada Allah yang esa itu. Nah materainya itu ya sunat kui gitu loh. Ya filosofinya seperti itu. Dari situ kan kamu tahu sudah betapa sakralnya. Karena perjanjian tanpa materai itu secara
yuridis yaitu nggak kuat ya. Oke, begini. Ketika Abraham berumur 99 tahun, waduh, sudah hampir 100 tahun kurang satu ya. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Nah, ini tidak kita diskusikan dulu ya. Tuhan menampakkan diri ini gimana maksudnya? Karena di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak ada yang bisa melihat Allah. Ya. Tapi itu nanti kita diskusikan sendiri. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian ya, antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Oke. Lalu sujudlah Abram. Jadi waktu itu namanya belum Abraham ya. Dan itu memang biasa dalam kehidupan antropologis bangsa-bangsa dahulu itu, ganti nama itu biasa gitu loh. Dan nggak tahu apa mereka yang nyontek orang Jawa, apa orang Jawa yang nyontek mereka. Karena orang Jawa juga orang Aceh aku dengar ya, kalau punya anak sakit-sakitan itu dibawa ke dokter nggak sembuh diganti nama. Katanya kaboten jeneng, keberatan nama katanya. Ternyata di Alkitab juga ada fenomena seperti itu. Jadi dulu namanya Abram menjadi Abraham. Nanti ada Sarai, ada Sarah, terus ada lagi Yakob menjadi Israel gitu loh. Ya. Tapi tidak seperti Yesua menjadi Yesus, itu tidak. Kalau itu tidak alkitabiah, itu hanya karena Yesus atau Esau itu dibawa dari keluar teritorial Israel. Gitu loh. Makanya ketika ada yang bertanya bagaimana itu Abraham bisa menjadi Ibrahim, terus ada bilang bahwa Yesus itu bukan Isa, kosong ininya. Dia nggak tahu tentang bagaimana secara Alkitab, bagaimana antropologis. Jadi tanyanya ya begitu. Ya, ya tanya itu jangan jauh-jauh dari Yesus menjadi Isa. Itu bagaimana Esau menjadi Yesus itu loh, kamu tanya dulu. Jadi di internalmu dulu kamu selesaikan, baru coba keluar gitu. Oke, aku lanjut. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, perhatikan Abram ya. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa ya. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Tuh. Ini bangsa Israel belum terbentuk ini. Ini masih Bapak Abraham, belum. Nanti kan masih jauh era Yakub, itu berarti 1, 2 dari ke Ishak ke Yakub, 2, 3 generasi kemudian baruan. Ya. Oke. Aku lanjutkan lagi ya. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa-bangsa. Ingat, bukan bapak sejumlah bangsa, tapi bapak sejumlah bangsa-bangsa. Ya. Jadi jangan kamu kira hanya Israel saja yang nanti bisa dirujuk ke bapak Abraham. Karena ini bangsa-bangsa, bukan bangsa. Kita nanti akan menemukan satu lagi bangsa Arab. Gitu loh. Yang itu lewat jalur Ismail. Kalau Israel lewat jalur Ishak gitu. Ya. Oke. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal. Ingat, wis perjanjian kekal maneh. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan. Akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, ini sekarang kalau di
Barat Tengah, ya, aku kan nggak mau bilang Timur Tengah, Barat Tengah, Palestina sana, Arab Israel selalu perang, kembali ke sini. Tanah Kanaan itu dari Bapak Ibrahim. Sedangkan tanah Kanaan itu diberikan, itu belum ada pembentukan bangsa-bangsa loh. Gitu loh. Makanya aku untuk yang sekian kali mengatakan, ketika akan dibuat rujuk perdamaian antara Arab Israel, di mana Arab itu diwakili Mesir, meskipun aku tanda tanya, Mesir itu sebetulnya bukan bangsa Arab loh ya, Jipti itu. Tapi secara geografis dia mewakili bangsa Arab, yang itu diutuslah Anwar Sadat tahun 74, Menahem Begin dari Israel. Pertemuan mereka di Israel itu dengan satu semboyan Bnei Ab Ehad. Berasal dari Benei, bapak yang satu, benih. Benih itu berasal dari Benei. Jadi kita ini berasal dari benih yang satu. Siapa? Bapak Abraham. Bukan benih yang Tritunggal. Jadi itu menunjukkan bahwa nyimpang sedikit kita ya. Ehad itu artinya tunggal, bukan Tritunggal. Gimana itu belajar bahasanya? Ya. Sema'u Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Apa ehad tunggal? Sama dengan filosofi yang dibangun untuk perdamaian Arab Israel. Bnei Ab Ehad. Apa? Tunggal. Siapa yang dimaksud tunggal ehad? Abraham. Memangnya Abraham Tritunggal? Ya. Jadi tanah Kanaan itu bisa didiskusikan ulang untuk menciptakan perdamaian tanpa pertumpahan darah, tanpa serang. Ya. Tapi kalian harus tahu, aku beberapa waktu kemarin ketemu dengan Mas Arif, ternyata dia seorang yang bekerja dalam bidang kapal kirim barang, itu namanya peti kemas. Dan dia 3 minggu hidup di Israel sana. Itu biasa, orang Israel dengan orang Arab tuh minum kopi biasa katanya. Ya. Lalu ditanya sama Mas Arif itu, loh kenapa kalian kan berperang? Apa jawab si Israel tuh? Kami damai aja. Itu politik. Gitu. Disinilah kita semakin tahu kalau kita berbicara Israel harus hati-hati. Israel yang teologis atau Israel yang politis? Yang jahat-jahat itu Israel yang politis itu, yang Zionis itu. Ternyata di sana seperti yang dikatakan Mas Arif, antara orang Israel dan Palestina ngopi bareng, nggak ada masalah, gitu loh. Ya, nantilah kita bahas itu tentang politisnya. Jadi jangan kalian tuh sebagai orang yang cerdas sedikit Yahudi, sedikit Israel, lihat dulu. Yahudi yang baik ya ada, yang jahat ya ada. Israel yang baik ya ada, yang jahat ya ada. Gitu loh. Jangan terkecoh dengan politik. Yang bikin kacau ini kehidupan ini politik gitu loh. Makanya disebut politikus. Ya. Oke, kalau kita kan maunya damai-damai aja. Yang ke-9, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus mengangkat perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus, ya, hukumnya harus loh ini. Kalau nggak ngerti artinya harus, ya masa harus belajar ini Budi, ini Bapak Budi, ini Bu Budi, masa harus begitu? Ya, hukumnya harus perjanjian ini, ya. Harus kamu pegang perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu, nah ini perjanjiannya. Lampunya belum? Yaitu, perhatikan, setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Halo, buka telinganya, buka otaknya, lebarkan hatinya untuk mendengar pesan dari kitab Kejadian, ya. Aku baca ulang. Halo, ya, dengarkan ini. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku, Allah, ya, dan kamu, Abraham, serta keturunanmu. Apa isi perjanjian itu? Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Tuh. Haruslah, nah ini sampai teknisnya dijelaskan ini, seperti pisang tadi. Di sebelah sini ya. Haruslah dikerat kulit katanmu
Dan itulah akan menjadi tanda, jadi meterai yang aku bilang tadi, menjadi tanda. Dulu kan belum ada Pak Pos, belum ada kantor pos, belum ada orang jual meterai, belum ada tanda. Sekarang meterainya itu ya tititnya itu yang ketoan titit, apa ketoan lu bahasa Indonesia nih. Ya. Ujungnya titit itu ya sebagai materai. Sebagai tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ya. Anak yang berumur 8 hari, nah 8 hari ini haruslah disunat, harus lagi. Bukan 8 hari disunat, enggak. Ditambah penekanan, 8 hari harus disunat, ya. Haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Ya mungkin seperti budak-budak itu ya. Dulu kan masih, tentunya masih apa ya, marak perbudakan. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam daging mula perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Halo? Buka telinganya, konsentrasikan pikirannya, lapangkan dadanya. Halo, aku bacakan lagi ya, supaya kalian tahu bagaimana sakralnya sunat. Aku ulangi lagi. Nggak apa-apa, aku ulang-ulangi untuk supaya kamu itu selamat, ya. Karena nanti kalau nggak sunat kamu tahu hukumannya. Ya, begini aku baca lagi. Maka dalam daging mulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Siapa bisa membatalkan sunat kalau sudah disebut kekal itu? Memangnya dia mau lebih hebat dari Yesus? Mau lebih hebat dari Musa? Mau lebih hebat dari Bapak Abraham? Mau menantang Allah? Sedangkan perjanjian itu adalah kekal? Coba pikirkan gitu loh. Oke, yang ke-15. Supaya kau tahu resikonya kalau orang tidak mau disunat tuh gimana resikonya. Ya. Yang ke-14. Dan orang yang tidak disunat, dan orang yang tidak disunat, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan, harus dilenyapkan, harus dilenyapkan. You know? Kamu ngerti hukumnya? Harus dilenyapkan. Buka KBBI kalau nggak ngerti maksudnya dilenyapkan itu. Dari antara orang-orang sebangsanya, ia telah mengingkari perjanjianku. Ya, itu dia. Gimana? Sudah jelas belum? Ya, aku minta kalian bisa memahami. Kalian berusaha, kalian sungguh-sungguh, dan aku karena sudah menjelaskan sungguh-sungguh. Ya, itu sakralnya sunat, bersifat harus, perjanjian kekal. Kalau diingkari dilenyapkan. Masa itu nggak tahu kata dilenyapkan? Ya. Oke, sekarang kalau kurang puas lagi akan aku bacakan lagi, enggak apa-apa. Capek-capek bacakan terus, yang penting kalian bisa cerdas gitu ya. Kan salah satu channel ini dibuat untuk mencerdaskan viewer-viewernya. Ini kejadian ya. Berapa ini? 12 ya. Ini di ayat 43. Ya. Di ayat 43. Berapa lama? Oke, sebentar, tinggal sedikit deh. Semoga 1 jam bisa selesai. Ini ya, di kejadian 13 ya. Ini anunya. Ini 12, di kejadian 12 ini kan sampai ke sono nih, sampai ke sini nih ya. Tapi yang akan aku sampaikan ke kalian ini yang halaman 43 ya. Perikopnya ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah ya. Paskah ini juga sakral ini bagi orang Yahudi. Paskahnya Yahudi itu Paskah keluar dari
Mesir. Bukan Paskahnya Kristen. Nanti beda lagi, sama Paskahnya tapi substansinya beda. Ya. Nah, ini kalau belajar tuh begini, yang penting-penting dikasih merah-merah gini, tulis catatan pinggir gini. Ya. Oke. Aku baca lagi. Ini ada di Kejadian 12, nomornya ayat 43. Judul perikopnya, ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah. Di sini akan dijelaskan Paskah itu adalah sesuatu upacara yang sakral bagi orang Yahudi. Terus siapa sebetulnya yang boleh dan yang tidak boleh ikut Paskah? Nih mau tak bacakan untuk kamu semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Coba. Jangan macam-macam. Hukum Yahudi ini ketat banget. Yang keempat maksudnya. Seorang budak belian, ya. Budak belian itu satu perikop, ya. Satu makna. Jadi itu seperti kata majemuk, sayur mayur gitu loh. Rumah sakit, nah nih, budak belian gitu ya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Coba. Orang asing, budak belian yang bukan Yahudi, padahal Paskah itu sakral bagi orang Yahudi. Yang namanya makanan ya, kalau kita ada upacara mau selamatan kan dia kan ya mesti banyak masaknya. Itu orang-orang lain tuh boleh makan enggak gitu loh. Jadi kamu coba tarik dalam kehidupan kenyataanmu, keseharianmu sekarang. Karena tadi di luar Israel itu tidak boleh makan itu. Ternyata ini budak boleh, tapi ada syaratnya supaya bisa makan hidangan Paskah itu. Syaratnya apa? Perhatikan di sini. Seorang budak belian barulah boleh memakannya, maksudnya itu hidangan Paskah itu ya, setelah engkau menyunat dia. Coba. Sunat dulu. Gitu loh. Baru boleh. Kan kita sudah bayangkan, waduh, ternyata Paskah yang begitu sakral ya, itu baru bisa dinetralisir kalau gambaran medisnya itu kira-kira begitu dengan sunat. Dari situ kamu bisa ngerti bagaimana sakralnya sunat itu. Yang nggak boleh jadi boleh karena sunat. Gitu loh. Oke, sekarang yang 46. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Bayangkan, ketat banget kan? Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Yang 47, segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Karena ini ya kalau orang Islam Idul Fitri lah gitu ya. Idul Fitri, Idul Adha gitulah ya, perayaan. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Dengar, wajib disunat. Nggak main selonong-selonong boy aja. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakan. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Maksudnya Yahudi. Lewat apa? Sunat. Masa kurang jelas baca Alkitab seperti ini?
Aku sudah baca berulang kali dan dengan intonasi yang berbeda-beda supaya kalian memperhatikan gitu ya. Jadi jangan sembarangan sama sunat ya. Oke, sampai mana tadi ya? Tetapi ya, tidak seorang pun yang tidak bersunat. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Coba. Kalau orang tidak bersunat, kaliren kon. Kalau orang Jawa bilang kaliren kon. Laparan kamu. Karena nggak boleh makan. Kalau nggak bersunat. Oke. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Satu hukum saja. Apa yang dimaksud? Sunat. Itu harus dipenuhi. Ya. Oke. Sepertinya ada yang terlewati ini ya. Aku akan kembali ke kejadian tadi yang kita baca ya. Mumpung aku ingat. Di usia berapa Kanjeng Nabi itu sunat, Kanjeng Nabi Ibrahim ya. Akan aku bacakan di ayat 22-nya, di ayat 22. Ayat ke atasnya itu tidak begitu perlu, tidak masuk dalam hal kita kaji ya. Di sini ya, di sini akan aku mulai dari ayat 22. Jadi yang 22 mundur ke 14 ini tidak begitu urgen ya. Tidak masuk dalam topik yang sedang kita diskusikan. Ini 22 ke sana. Ya, ke-22 sampai 27. 27 ya. Nih. Ini dia. 22. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, kan tadi sudah diganti namanya menjadi Abraham, enggak Abraham lagi. Naiklah Allah meninggalkan Abraham. Jadi sudah diturunkan perintahnya suruh sunat, setelah itu sudah selesai, sudah jelas, tekniknya sudah jelas, pucuknya itu dikerat kulit katanya. Allah naik gitu ya. Meninggalkan Abraham. Nah, setelah itu Abraham memanggil Ismail. Nah, ini nanti juga bisa menjadi sebuah rujukan untuk menentukan sebetulnya yang dikorbankan itu Ismail atau Ishak. Tapi itu nantilah kita bahas kalau pada waktu-waktu momen yang tepat itu saatnya hari raya Idul Adha ya. Kita lalui aja dulu. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang. Karena bapak Abraham ini terkenal orang kaya loh ya. Jadi dia punya banyak pembantu-pembantu gitu. Kalau melihat gambaran. Jadi ini mau sunatan mas. Jadi sunat pertama itu dilakukan secara massal. Jadi kalau ada sunatan massal itu kalian jangan heran. Kanjeng Nabi Abraham itu yang memulai dengan sunatan massal. Bukan sunat sendiri-sendiri. Atau gampangannya kalau sholat kan berjamaah. Bagaimana kalau kita ganti jangan sunatan massal ya, tapi sunat berjamaah gitu loh. Ya. Nih, asik sepertinya ya, sunat berjamaah gitu. Jangan sunatan massal, sunatan berjamaah gitu. Atau jamaah sunat. Mana yang mau dipilih? Karena beda antara sunat jamaah sama jamaah sunat tuh beda. Oke, aku lanjutkan ya. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Jadi begitu dapat perintahnya sudah jelas, juklaknya jelas, standar operasinya jelas, Allah kembali ke hadiratnya. Ibrahim memanggil semua orang laki-laki yang dalam kekuasaannya dan mereka sunat bareng gitu loh. Jadi nggak nunggu besok-besok, enggak. Sami'na wa ta'na. Saya paham, saya dengar, saya respon dan saya taat. Tuh. Bukan sami'na asoina. Orang-orang kafir itu kan sami'na asoina.
Bapak Abraham ini bapak orang beriman gitu loh. Maka sami'na ata'na. Kami menanggapi dan kami taati. Itu loh. Yang ditanggapi apa? Syariat ini perintah dari Allah. Ditaati apa? Dilakukan. Gitu loh. Ya. Oke. 24-nya ya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Bayangkan itu. Nek wong Jawa ngomong wis ulet kuwi. 99 tahunan itu kan 100 tahun kurang 1 tahun itu. Wis ulet. Tapi ya itu perintah Allah, harus dilaksanakan. Bayangkan kalau sekarang umur 99 tahun disunat. Mungkin yang nyunat juga nggak berani. Wis brewok cari ini. Ya. Meskipun perintahnya nanti dilaksanakan itu, sunat itu kan pada waktu itu kan belum turun perintah. Itu kan ini perintah yang pertama ya. Nanti itu syariatnya usia 8 hari seperti Yesus itu 8 hari gitu ya. Oke, Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katanya. Kemana Ishak? Pertanyaannya. Belum lahir, bos. Jadi nanti kalau kalian sering membuat rame dengan bahan keramaian itu mempertentangkan antara Ismail dan Ishak, itu adalah kalian yang punya otak kosong. Gitu loh. Kalau otak kalian ada isinya, Ismail dan Ishak itu sesuatu pertemuan yang damai di antara mereka. Usianya aja bedanya 13 tahun. Ismail itu sangat menyayangi Ishak. Itu loh. Cuman karena kebodohan yang mendalam jadinya dipertentangkan antara Ismail dan Ishak. Dari sini kita tahu Ismail usia 13 tahun dan Ishak tidak disebut karena apa? Ishak belum lahir. Jadi bisa kita pastikan paling tidak nih ya, paling tidak perbedaan umur antara Ismail Ishak itu 13 tahun, tapi sangat memungkinkan lebih. Gitu loh. Nah, sekarang kita bisa bayangkan antara seorang kakak yang berumur sudah 13 tahun dengan yang masih imut-imut, kan tentunya kasih sayang yang diberikan. Gitu loh. Ya. Oke. Aku lanjutkan lagi, tinggal 2 ayat lagi ya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Jadi kita tahu sunat pertama itu sunat berjamaah yang dipelopori oleh Bapak Abraham, gitu ya. Sunat itu adalah perjanjian kekal, hukumnya wajib. Apabila tidak dilaksanakan maka yang tidak sunat harus dilenyapkan. Paskah itu sakral, hari rayanya Yahudi yang sakral. Orang tidak boleh sembarangan makan Paskah. Tetapi boleh makan Paskah kalau dia sudah bersunat. Bayangkan, kesakralan itu bisa ditebus dengan sunat. Dari sinilah kita tahu bahwa sunat itu sakral. Baru nanti aku menjelaskan kepada kalian bagaimana cara pandang Paulus terhadap sunat, gitu loh. Jadi mendasar, aku akan memahamkan dulu ke kalian bahwa sunat itu sakral, itu penting. Jangan nanti dikasih tahu sunat cengenges, gitu ya. Oke. Ini aku akan, sebelum kututup, akan mengutip dari Injil Barnabas. Tentunya teman-teman Kristen keberatan ya. Ya kalau keberatan nggak usah diterima ya. Nggak usah diterima, ini kan untuk informasi saja. Belum diterima ya enggak, itu enggak masalah. Diterima monggo, enggak diterima ya monggo, gitu, enggak ada masalah ya. Cuman aku memberikan informasi di Injil Barnabas itu ada tentang sunat ya.
Teman-teman kalau mau mendiskusikan aku tentang Injil Barnabas, teman-teman Kristen, tidak apa-apa. Silahkan bikin panitianya, bikin bentuk. Mau diskusinya di mana nanti aku datang. Ya. Di kampus atau di apa, kita mengupas Injil Barnabas. Tidak apa-apa. Kalian jadi mengambil inisiatif, kalian menjadi EO-nya, kalian menjadi pelaksana. Jadi ojo ngomong tok ae, ketemu iki, mbok yo awakmu sing dadi EO-ne gitu loh. Ya. Jangan ngomong saja. Kalau kamu ingin adakan dialog ya kamu sendiri yang sebagai penggagasnya untuk menjadi EO-nya gitu. Oke, ini Injil Barnabas ya. Di sini lebih seru nih Injil Barnabas ya. Kalau orang nggak disunat itu seperti apa ini ya. Nih ya, yang nomor 22. Kondisi yang amat menyedihkan dari orang-orang yang tidak bersunat, bahwa seekor anjing lebih baik daripada mereka. Ini gue baca aja, lu nggak terima juga nggak apa-apa kok. Ya. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa seekor anjing adalah lebih baik daripada seorang yang tak bersunat. Aku minum dulu. Haus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke. Aku kira sudah tuntas lah ya. Aku sudah cukup menjelaskan bahwa sunat itu sakral. Nanti karena ini sudah berapa lama, Le? Sudah 1 jam ya. Nanti aku akan jelaskan di berikutnya itu tentang bagaimana nanti jalurnya sunat itu lewat bangsa Yahudi dan bangsa Arab ya. Nanti kita coba aku gambarkan skemanya di episode berikutnya. Itu dari aku. Semoga kita tetap sehat dan bisa ketemu di kajian-kajian berikutnya. Satu harapan yang aku selalu rindukan dengan kajian ini, bahwa kalian semua mengerti bahwa sunat itu sakral ya. Kan kita tidak mau disebut anjing gitu. Oke, itu dari aku. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.